Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabir Muktabir dengan NIM S1S1220059 akan menjelaskan tugas algoritma dan pemrograman C++ dari percabangan if model pertama, model kedua, dan model ketiga, dan juga dari percabangan switch. Oke, kita mulai dari percabangan if model yang pertama. Narasinya, mahasiswa harus menghadiri 10 kali pertemuan di matkul tertentu. Jika mahasiswa hadir kurang dari 10 kali pertemuan, maka mahasiswa dinyatakan gagal dan harus mengulang mata kuliah tersebut di semester berikutnya. Untuk flowchart percabangan if model pertama bentukannya seperti ini. Yang pertama itu kita mulai, terus masukkan banyaknya kehadiran mahasiswa. Kita cek kondisi if kehadiran mahasiswa lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 10. Ini kurang dari 10 karena minimal itu 10 kali pertemuan. Jika kondisi tadi bernilai true, maka mahasiswa gagal dan harus mengulang di semester berikutnya. Jika bernilai false, maka mahasiswa tersebut tidak gagal, artinya langsung selesai. Berikut susunan programnya. Di sini saya gunakan KM sebagai variabel untuk kehadiran mahasiswa. Tambah keterangan, terus cin KM. Lalu kita cek kondisi if KM lebih dari sama dengan 0 dan KM kurang dari 10, maka keterangannya mahasiswa gagal dan harus mengulang di semester berikutnya. Untuk hasil programnya, misalkan mahasiswa tersebut hadir 8 kali pertemuan. Jadi keterangannya mahasiswa tersebut gagal dan harus mengulang di semester berikutnya. Lanjut ke percabangan if model kedua. Saya menyusun program untuk menentukan kedudukan gaji berdasarkan upah minimum Kota Kendari, yang dimana UMK Kendari tahun 2022 sebesar Rp2.822.592. Untuk flowchart percabangan if model kedua bentukannya seperti ini. Yang pertama kita mulai, terus masukkan nominal gaji Anda. Cek kondisi jika gaji lebih dari sama dengan Rp2.822.592. Jika kondisi tersebut bernilai true, maka gaji mencapai atau lebih dari UMK Kendari. Jika kondisi tersebut bernilai false, maka gaji di bawah UMK Kendari. Berikut susunan programnya. Di sini saya menggunakan gaji sebagai variabel untuk menentukan nominal gaji. Saya tambahkan sedikit keterangan sebagai informasi tambahan. Di sini tambah keterangan masukkan nominal gaji, terus cin gaji. Cek kondisi if gaji lebih dari sama dengan Rp2.822.592, maka keterangannya gaji mencapai atau lebih dari UMK Kendari. Jika kondisi salah, tambahkan else dan keterangannya gaji di bawah nilai UMK Kendari. Hasil programnya, misalnya nominal gajinya itu Rp2.750.000. Maka keterangannya itu gaji atau upah Anda di bawah nilai UMK Kendari. Lanjut ke percabangan if model ketiga. Di sini saya menyusun program untuk menentukan lolos tidaknya sebuah tim. Dan narasi, tim RRQ Hoshi berada di babak regular season dan harus bertanding sebanyak 14 kali. RRQ Hoshi harus memenangkan minimal 6 pertandingan agar lolos dari babak regular season dan dapat lanjut ke babak playoff. Untuk flowchart percabangan if model ketiga, bentukannya seperti ini. Kita mulai, terus masukkan banyaknya pertandingan yang dimenangkan. Cek kondisi yang pertama, jika menangnya lebih dari 14 dan bernilai true, maka pertandingan yang dimenangkan melebihi batas karena pertandingan yang dilakukan RRQ Hoshi hanya 14 kali saja. Terus kita cek kondisi yang kedua. Jika menang lebih dari sama dengan 6 dan menang kurang dari sama dengan 14. Jika kondisi kedua bernilai true, maka RRQ Hoshi lolos babak regular season dan dapat lanjut ke babak playoff. Jika kondisi kedua tadi bernilai false, maka
RRQ Hoshi tidak lolos babak regular season. Berikut susunan programnya. Di sini saya menggunakan menang sebagai variabel untuk menentukan banyaknya pertandingan yang dimenangkan. Saya tambah keterangan sedikit sebagai informasi tambahan. Di sini ditambahkan keterangan, masukkan banyaknya match yang dimenangkan, terus si in menang. Cek kondisi yang pertama, if menang lebih dari 14, maka keterangannya pertandingan yang dimenangkan melebihi batas. Jika kondisi pertama salah, tambahkan L, selalu cek kondisi kedua, if menang lebih dari sama dengan 6 dan menang kurang dari sama dengan 14, maka keterangannya lolos dari babak regular season dan lanjut ke babak playoff. Jika kondisi kedua salah, tambahkan L, selalu keterangannya RRQ Hoshi tidak lolos dari babak regular season. Berikut hasil programnya. Misalnya RRQ Hoshi memenangkan 9 match, berarti RRQ Hoshi lolos dari babak regular season dan lanjut ke babak playoff. Lanjut ke percabangan switch. Di sini saya menyusun program untuk menentukan menu yang dipilih di mesin minuman otomatis. Untuk flowchart percabangan switch, bentukannya seperti ini. Yang pertama itu kita mulai, lalu masukkan menu. Kita switch menu, dan jika menu yang dipilih bernilai 1, jika menu yang dimasukkan bernilai 1, maka menu yang dipilih adalah mochaccino. Jika menu bernilai 2, maka menu yang dipilih adalah americano. Jika menu bernilai 3, maka menu yang dipilih adalah cappuccino. Jika menu bernilai 4, maka menu yang dipilih adalah hot chocolate. Jika menu yang dimasukkan di luar dari opsi 1, 2, 3, dan 4, maka menu tidak tersedia. Berikut susunan programnya. Di sini saya menggunakan menu sebagai variabel untuk menentukan menu yang dipilih. Ada tambahan keterangan sedikit dari menunya. Yang pertama itu ada mochaccino, yang kedua americano, yang ketiga cafe latte, yang keempat hot chocolate. Di sini ditambahkan keterangan masukkan pilihan Anda, terus si in menu. Kita switch menu, dan case pertama Anda memesan mochaccino. Case yang kedua Anda memesan americano. Case yang ketiga Anda memesan cafe latte. Case keempat Anda memesan hot chocolate. Jika menu yang dipilih di luar dari opsi 1, 2, 3, dan 4, maka menu tidak tersedia. Berikut hasil programnya. Misal menu yang dipilih itu nomor 4, maka keterangannya itu Anda memesan hot chocolate. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.